di dalam kamar aku ini ada cermin. Waktu itu kondisi aku lagi mau sholat malam. Pas aku lagi sholat, itu rakaat kedua, aku ngeliat ada perempuan melayang, rambutnya panjang, pakai baju putih, berdarah-darah, tapi cuma setengah badan. Gak lama kemudian aku masih dengerin lagu tuh, agak berisik memang. Tiba-tiba ada kedengeran lagi suara ketokan dari dalam lemari, tuk tuk gitu. Pas aku udah aku biarin, aku mau lanjut lagi ngedengerin musik. Ada suara ketokan, berisik, duk 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 berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian-kejadian horornya nih di komplek tua di daerah Tangerang. Jadi dia tinggal di sana bersama keluarganya atau di rumah kakeknya nih dari dia kecil sampai saat ini. Dan bahkan gangguan horornya nih masih ada sampai saat ini. Tapi sebelumnya kenalan dulu, di sebelah gue udah ada Yova. Wih, thank you Yov ya, udah datang lagi nih ke sini. Dan kemarin gimana sama Ustadz Faizar? Udah kontekan akhirnya? Udah. Alhamdulillah, disuruh datang ya? Iya, tapi belum sempet aja. Belum sempat karena jauh. Kemana datangnya? Banyumas. Ke Banyumas, jauh ya, belum ada timing ya, belum ada timing yang pas. Dan yang penting udah keep kontak ya sama Ustadz Faizar dan semoga ada jalan nih buat ke arah sana lah, buat kesembuhan ibaratnya. Dan kali ini lu mau nyeritain kejadian-kejadian horor yang lu alamin di komplek rumah gua. Iya, itu di rumah kakek ya? Betul, rumah kakek nenek. Oke, nanti gimana nih? Lu bakal nyeritainnya dari lu kecil berarti apa gimana? Ya, jadi gua bakal nyeritain dari sisi kakek nenek gua, dari point of view kakek nenek, mama, terus nanti juga gua ada cerita dari point of view gua sendiri yang gua alamin. Lu berarti emang netep sekarang di sana? Masih tinggal di sana. Sampai saat ini ya. Dan katanya kemarin baru ada kejadian baru ini. Emang baru banget kejadian. Baru banget pas gua habis pulang dari Jakarta. Oke, berarti masih gangguannya masih ada nih sahabat lonceng. Dan nanti juga mungkin banyak foto-foto ya atau video-video dari lu yang ya inilah dikasih tahu lu ngeliat ini di sini gitu ya. Kayak video-video isi rumahnya Yova nih. Jadi mungkin sahabat lonceng serunya ditonton lah, jangan dengerin doang, mungkin di video kali ini ya. Siap ya. Oke, ini yang terakhir nih, yang di opening kita kali ini kompleknya kenapa bisa disebut komplek tua dan serem nih? Karena memang dari dulu ya, berdirinya itu dari tahun 50. Oke. Dan itu juga sempat dijadikan lokasi syuting horor. Di mananya? Di Bangsal 13-nya itu. Oh, daerah rumah sakitnya. Oh, ada rumah sakit di situ? Iya, betul. Rumah sakitnya dulu itu rumah sakit kusta. Oke. Cuman sekarang rumah sakit kustanya udah tidak beroperasi lagi, jadi rumah sakit umum. Oh, tapi memang rumah sakitnya nggak beroperasi lagi? Untuk yang kusta. Untuk yang kusta? Oke. Makanya dijadiin tempat syuting horor nih? Iya, betul. Oke. Ini mungkin ditahan dulu ya ceritanya. Jadi, buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Yova, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang dan gue makin semangat ngasih konten-konten horor sama kalian semua. Oke, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya. Jadi nenek kakek gua pindah ke komplek ini itu tahun 69. Dan komplek dan sekitarnya ini itu udah ada dari tahun 50-an. Pertama itu
yang dibangun duluan itu adalah rumah sakitnya. Rumah sakit ini itu udah terkenal dan dibangun tahun 50-an. Itu salah satu rumah sakit kusta pertama setahu gue di Tangerang. Oke. Kakek nenek gue kan pindah tahun 69 ya. Waktu itu suasananya itu masih rumah-rumah kecil. Lalu ini rumah sakitnya panjang ke belakang. Dan di depannya itu rumah kakek nenek gua di situ. Oh, deket banget itu. Pas banget depan rumah sakitnya. Dan di depan yang rumah kakek nenek gue ini deket di sini itu ada gapura ke belakang. Itu juga rumah sakitnya juga cuman khusus kusta. Waktu gua masih kecil itu gua kan sering banget namanya cerita-cerita horor ya. Sama nenek gue nih, udah jadi habit gitu. Nah pas malam, itu nenek gue cerita tentang pengalaman salah satu ART beliau yang pernah tugas di rumah itu. Oke. Jadi ceritanya, si ART ini ada 4 orang, dan itu cowok semua. Jadi rumah nenek kakek gue ini kan rumahnya modelan kayak zaman Belanda gitu ya, yang tua-tua gitu. Dan rumahnya itu luas banget, panjang ke belakang. Ini ruang tamu besar, terus ada kamar depan, terus kamar nenek kakek gue. Dan sesudah ruang tamu ini itu ada gorden. Gordennya itu tembus pandang ya, tembus pandang. Terus lalu kamar ART gue setelahnya. Pas mereka lagi tidur, itu sekitar jam 11 atau setengah 12. Suasananya udah sepi banget dan udah nggak ada orang yang mondar-mandir lah di rumah itu. Tinggal mereka tuh masih bangun kan. Pas ngeliat ke belakang, salah satu ART tersebut ngedenger suara ini, suara ketukan dari lemari. Pertama suara ketukan, tapi si ART ini nanya ke ART yang lainnya juga tuh, lu denger nggak suara itu? Tuh, gua nggak denger. Tuh. Dan ART yang lain-lain itu lanjut tidur lagi. Oke. Nah, si ART yang masih bangun ini masih belum bisa tidur, dia ngedenger lagi suara yang ketukan itu, ketukan lemari itu. Pas dilihat ke belakang, itu muncul sosok. Pertama kan dilihat dari bawah ya, sosok hitam. Pakai baju kayak orang zaman dahulu yang perang itu, hitam-hitam, seragam, kemeja, sama celana bahan panjang, lusuh gitu. Dan pas dilihat ke atas, lama-lama dia ngeliat ke atas, kepalanya jatuh. Si ART itu seketika tersentak dan kaget. Dan dia istighfar ya, karena ngelihat sosok yang jatuh itu. Dan dia kaget, otomatis ngebangunin teman-temannya. Teman-temannya juga langsung, kenapa lu? Gue ngelihat ya, ini ada pala buntung gitu, palanya jatuh. Tapi abis dia bangunin teman-temannya itu udah mereka pas ngelihat ke arah sana udah hilang. Sosoknya. Berarti ini lemarinya ini di hadapan dia persis ya? Apa di samping? Jadi ini kan kasur ya, ini lemari. Kan mereka tidurnya ngadep sana. Nengok pas nengok ke belakang itu nengoknya ke lemari. Oke. Gitu. Kebayang. Itu 4 orang ART kerjanya ngapain aja ya di rumah nenek kakek lu itu? Sampai 4 orang. Karena kan rumahnya besar ya, besar banget. Oh, berarti emang buat rumah aja nih khusus. Kan biasanya ada satu yang biasanya nyupir kemana nih, terus ada yang buat ngurusin kebun, ada yang buat ngurusin rumah nih. Iya. Kayak gitu juga ya dibagi-bagi ya? Memang semua sebenarnya buat ngurusin rumah. Cuman ada yang ngurusin halaman depan, khusus buat konsentrasi ke halaman-halaman punya kakek ya. Kakek kan demen banget tuh nanam-nanam pohon. Terus sama kolam ikan, itu ngurusin itu. Terus sama ART yang sisa-sisanya itu ada bantu-bantu di dapur yang memang bisa masak. Oh, nah itu tuh maksud gua. Berarti emang udah bagi-bagi tugas. Betul, udah bagi-bagi tugas. Dan itu cowok semua. Cowok semua. Unik nih. Dari cerita nenek tersebut yang tentang ART, berlanjutlah cerita dari nenek juga. Waktu itu kakek mengantarkan nenek lagi sakit ya.
kebetulan dirawatnya di RS yang itu depan rumah. Tapi sayangnya waktu itu yang RS depan rumah itu lagi entah ya ada masalah atau gimana, jadi dipindah lokasi ke daerah belakang yang deket Kusta. Oh, deket rumah sakit Kustanya. Jadi ini kan rumah sakit yang Gapura ini dekat, terus rumah sakit Kusta ini panjang kan. Nah di sini tuh masih ada lagi. Jadi panjang banget, lebar banget, itu ada kayak bangunan juga kecil-kecil. Cuman itu rumah sakit juga dan dipindah alokasikan di situ. Jadi pas nenek udah di kamar ya, udah dirawat, kebetulan kakek juga dapat tugas nih buat ngambil resep. Dan lokasi pengambilan resepnya atau apoteknya itu ada di ujung lorong rumah sakit. Dan pas kakek itu lagi jalan menyelusuri lorong itu, dia melihat perawat, ya, pakaian putih, kemeja putih, celana bahan putih, itu rapih banget. Cowok cewek nih perawatnya? Cowok. Cowok ya? Cowok tinggi, besar. Dan jalannya juga tegap, lurus gitu. Cuman jalannya menghadap depan gitu, lurus saja. Ada pada depan ya sama dia? Kakek seperti biasa kan, mau nyapa ya gitu. Nyapa, ayo selamat malam mas gitu. Tapi si yang petugas ini nggak jawab. Okay. Pas kakek udah deket-deketan sama si perawat ini nabrak kakek, tapi nembus. Jadi kakekku itu sempat tersentak dan ngeliat ke belakang dan masih bingung ya, itu apa gitu, kok nembus gitu. Padahal kan dia ngeliat secara jelas ya, itu perawat. Dan abis nembus itu hilang sosoknya, nggak ada. Dan langsung kakek udah ngambil resep dan balik lagi ya ke kamar nenek. Dan dia nyeritain ke nenek tentang hal ini. Itu 2 cerita dari nenek ya, tentang kisah-kisah yang dulu di situ. Sekarang itu cerita dari sepupuku yang tinggal sama aku di situ waktu itu. Jadi kan kalau kita ini masih pada kecil-kecil dulu dititipin di rumah nenek, karena sambil nunggu orang tua kerja ya, pulang kerja, itu aku dititipin di situ sama sepupuku. Dan sepupuku ini dia cowok, itu memang sering banget main ke rumah nenek aku juga. Dan dia rumahnya juga nggak jauh dari rumah nenek aku. Siapa nih sepupunya namanya? Adi. Adi. Iya. Nah, si Adi ini memang dia sering main di situ. Dan pas siang hari dia main sepeda, itu dia mengalami musibah. Jadi ditabrak di depan dekat rumah sakit. Ditabrak sampai kakinya patah. Ditabrak motor. Oke. Dan karena dia nggak mau dirawat ya, jadi pakai tukang urut. Terus akhirnya dititipin ke nenekku. Jadi nenekku yang sambil ngerawat juga tuh. Pas dia udah dititipin, ditinggal di situ, malam-malam suasananya itu sudah sepi banget. Itu jam 11 malam. Oke. Sepupuku ini tidur di ruang tamu yang gede itu, jadi dia cuman pakai kasur Palembang aja. Ini ruang tamu ini kan TV ya, TV, tempat tidur, terus lalu di sini yang gorden tembus pandang yang mau ke arah dapur. Oke. Pas malam-malam itu dia masih kebangun, memang belum tidur ya. Jam 11 dia ngelihat ada nenek di belakang gorden, kan gordennya tembus pandang. Jadi otomatis kalau ada yang lewat itu pasti kelihatan ya siluetnya, bayangannya. Itu dia ngelihat jelas nenek lagi kayak masak, sibuk sendiri. Jadi mondar-mandir, bawa piring, terus ke arah pojok deket kamar, terus ke arah depan dapur, kayak gitu. Tapi cuma di balik gorden. Oke. Sibuk tuh nenek kelihatannya, malam-malam nih jam 11. Terus dia sempat manggil, Nek, tapi nggak ada jawaban. Dan besoknya dia nanya ke nenek, besok pagi nih subuh-subuh, Nenek semalam di dapur lagi ngapain? Kok lama banget gitu? Kok Adi panggil nggak jawab? Nah, nenek bilang, nenek udah tidur semalam. Nah, si Adi ini bingung. Lalu siapa yang semalam itu mirip nenek gitu? Itu yang Adi lihat nenek.
nenek ya lagi sibuk sendiri di dapur. Enggak, nenek udah tidur. Ya, berarti yang dilihat sepupu aku itu ya bukan nenek, yaitu yang menyerupai nenek. Oke. Ya gitu. Dan setelahnya ini adalah pengalaman dari mamaku. Jadi di tahun pas mama aku itu masih remaja ya, dia sempat ikut seperti Karang Taruna ya di situ dengan pegawai-pegawai rumah sakit itu pun juga. Dan dia waktu itu dikunjungi sama tanteku. Tanteku juga main di rumah nenek ya. Dan itu tanteku itu juga dia sekolah perawatan di rumah sakit itu, sekolah perawat. Oke. Pas malam-malam, tanteku ini kan ini ya orangnya ngomong terus ya, maksudnya kalau ada apa-apa itu selalu cerita ya, pasti orangnya frontal lah gitu. Di samping rumah nenek aku ini ada tetangga deket. Tetangga ini itu tuh deket banget sama kakek. Jadi memang udah bestie ya sama kakek nenek gitu. Pokoknya mereka suami istri, sepasang suami istri. Tanteku ini juga kenal sama yang tetangga ini juga. Sering nyapa setiap pagi. Kalau si istrinya lagi nyapu, itu selalu nyapa gitu. Dan itu biasanya subuh-subuh. Istrinya tuh nyapu, yang tetangga ini. Pas pagi-pagi, tanteku bangun. Ada yang si istri tetangga ini, dia lagi nyapu subuh-subuh. Sama tanteku dipanggil, "Bu," gitu. "Masih ini, nyapu," gitu. Terus, tapi dia biasanya kan ngejawab. Namun yang ini pas dipanggil diem aja. Akhirnya, tante aku ya udah, mari Bu ke dalam dulu ya saya. Balik lagi tuh, lanjut sholat subuh tanteku. Pas tanteku ke dalam, itu udah sholat subuh, udah lewat, terus jam 7 ya, jam 7 pagi ada pengumuman dari RT. Jadi dari RT mengumumkan kalau si istri yang tetangga aku ini meninggal. Dan itu meninggalnya jam 3 pagi. Oke. Dan yang beliau lihat pas jam 4:30 subuh itu, nggak tahu itu siapa. Iya, karena meninggal jam 3 ya? Betul. Dan meninggalnya sama suaminya sendiri. Innalillahi. Itu agak shock sih. Itu berita yang agak shock di kalangan situ ya, kawasan situ maksudnya. Karena yang dikenal itu sosok tetangga tersebut itu baik orangnya. Dan memang deket banget sama kakek. Padahal baik orangnya. Betul. Kenapa ya bisa sampai ngebunuh gitu? Berarti waktu itu rame dong ke polisi. Rame. Bisa taunya dari mana? Dia tinggal nggak sendiri berarti? Dia sama anak-anaknya dia ada. Oh, berarti anaknya yang nemuinnya. Aku kurang tahu detail ya tentang bagaimana meninggalnya. Cuman karena ini juga cerita dari mamah kan beritanya. Jadi mama cuman ngedenger pas pagi-pagi itu dia dapat info dari RT kalau meninggal istrinya jam 3 pagi. Itu cerita dari mamaku ya. Dan beberapa minggu ya pas aku udah masih kecil nih, aku tinggal di situ. Itu kawasan di situ di daerah rumah sakit dipakai syuting. Karena mungkin terkenal dengan ya suasana horornya ya. Jadi dipakai untuk syuting film yang judulnya Bangsal 13. Oh, di situ syutingnya. Iya. Dia syuting di rumah sakit tersebut. Di rumah sakitnya dia syuting? Iya, rumah sakit yang setelah Gapura ini yang khusus kusta. Oh, di dia situ. syuting di situ? Anjay. Iya, itu dipakai buat tempat syuting Bangsal 13. Karena emang udah lingkungannya udah horor nih ya? Iya, itu menurut warga-warga di situ juga. Terus aku pas 2007 itu udah nggak tinggal di situ ya. Jadi kakek, nenek, aku pindah tuh ke daerah Cipondoh. Karena memang ada yang lebih baik lah ya lingkungannya seperti itu. Namun pas
2013 karena ada usaha kos-kosan yang punya kakek di tanah di belakang rumah sakit Sitanala itu. Jadi kami sekeluarga itu pindah lagi. Rumah itu? Namun bukan ke rumah yang di depan, tapi ke tanah yang punya kakek ini. Jadi kakek itu punya tanah di daerah belakang rumah sakit, tanah kosong. Dan itu dijadikan usaha kos-kosan 10 kamar, lalu rumah sendiri. Jadi memang rumahnya ini dibangun depan-depanan sama kos-kosan ini sengaja karena memang buat mantau usaha kos-kosan ini. Jadi kita sekeluarga pindah ke rumah ini yang ada di depannya, di belakangnya kos-kosan. Pas jadi dulu tuh daerah yang belakang rumah sakit ini tuh itu tuh hanya tanah kosong dan dulu banget itu juga kebun-kebun. Kayak hutan, kebun, ladang, seperti itulah, benar-benar tanah kosong. Oke. Namun sekian tahun ya, itu jadi komplek yang memang khusus buat orang-orang pensiunan rumah sakit tersebut. Jadi kakek aku itu memang dapat tanah dari rumah sakit karena kakek nenek aku kerja di rumah sakit tersebut juga. Iya, iya. Jadi begitu. Dan rumah yang tadinya rumah kakek yang luas banget itu yang ada tempat orang itu masih ada tapi? Sekarang masih. Masih ada? Masih. Cuman agak ini ya, kayak nggak terawat. Mungkin kayaknya sudah kosong. Apa udah dijual sama kakek? Itu pas kita pindah ke Cipondoh yang tahun 2007, rumah itu sudah dijual. Oh. Cuman sampai sekarang nih, sampai saya besar, itu masih ada. Rumahnya masih ada. Cuman nggak berubah. Lah. Cuman ini lebih lusuh aja. Berarti kayak nggak diurusin ya sama orang yang belinya ya? Nah itu nggak tahu. Dia cuma beli doang ya? Iya, nah, itu nggak tahu. Ya orang gabut kali itu banyak duit ya. Mana yang beli ya? Tapi rumahnya memang luas banget sih itu. Jadi 2013 aku pindah sekeluarga ke rumah yang di depan kos-kosan ini. Rumahnya itu lumayan besar ya, bisa dibilang. Garasinya kecil. Jadi ada kamar di depan garasi, itu kamar om aku, adiknya mama. Terus masuk ke dalam itu ruang tamu besar. Terus di habis ruang tamu itu ada kamar kakek nenek, kamar utama kakek nenek. Terus di sini dapur dan ini kamar mandi. Naik ke atas itu ada kamar mama dan papa deket balkon. Lalu deket tangga itu ada kamarku dan ada 2 kamar kosong yang sengaja itu buat tamu-tamu kalau mau nginep kayak keluarga-keluarga kumpul. Ada 2 kamar kosong ini. Dan pas awal-awal tinggal di situ itu masih biasa aja ya, masih ya nggak ada apa-apa. Dan ketika semingguan pindah ke situ, aku sempat mengalami kejadian yang memang aneh. Jadi itu tuh kejadiannya pas malam jam 2:30 aku kebangun. Ngelihat papaku itu ada di balkon. Tapi Yopa lagi di mana nih? aku keluar kamar. Oh, keluar kamar. Aku tuh pengen kencing. Lihat bokap di balkon. Oke, terus? Pas keluar kamar, kan di ini lorong yang lantai atas ya. Kamar mandi di sini. Ini kan kamar mandi di sini dan balkon di sini. Aku keluar kamar, itu ngelihat papaku berdiri sendirian jam 2:30 di balkon. Tapi posisinya aneh. Jadi di balkon itu, di tengah-tengah, dia diem ke atas, ngelihat ke arah depan. Di depan rumah aku itu ada akbit perawatan gitu. Lalu ada pohon besar deket rumah orang juga, dan di sininya lapangan. Posisi dia saat itu tuh lurus melihat ke arah pohon tersebut kayak ngelamun atau bengong gitu ya, tapi agak lama. Dan aku sempat kayak ngapain ya papa di situ malam-malam, udah jadi tuh jam 2:30 pagi gitu. Ya udahlah, aku lanjut aja ke kamar mandi. Oh bodo amat gitu, aku lanjut tidur lagi. Besoknya mama aku cerita, Pak, papa kamu semalam cerita ke mama. Cerita apa? Iya, bentar mah, itu papa semalam aku lihat dia lagi berdiri di balkon. Iya, papa kamu itu bilang dia ngelihat ada sosok anak kecil bertaring. Dia tuh terbang dari arah yang akbit ke arah pohon itu.
gak lama kemudian 2 minggu sesudahnya aku tuh lagi di kamar ya. Jadi di kamarku ini itu ada cermin. Cermin ini aku dapat dari kakek nenek. Cermin ini itu udah bisa dibilang itu umurnya udah puluhan tahun. Udah tua, Karena memang itu dari zaman kakek nenekku mas nikah. Itu dikasih buat aku. Jadi di dalam kamar aku ini ada cermin, ya, tempat tidur di bawah, terus ini pintu. Waktu itu kondisi aku lagi mau sholat malam, sholat tahajud. Oke. Jam 2:30 lewat itu aku udah ngambil wudhu, udah siap-siap sholat tahajud. Aku posisinya ini cermin, ini sajadah di sini ke arah kiblat. Aku sholat seperti biasa ke arah sana dekat cermin. Kan kalau kita lagi sholat itu bisa ngelihat ya, maksudnya walaupun kita fokus ke sejadah, tapi di pojok mata kita ini bisa ngelihat ya, kalau ada sesuatu atau apa gitu. Pas aku lagi sholat, itu rakaat kedua, aku ngelihat ada sosok tinggi, hitam, ada di depan cermin, dan itu matanya merah. Dan aku ngelihatnya tuh di pojokan mata, di ujung mata. Dan ketika aku sujud, sosok tersebut pindah ke belakang. Aku juga nggak tahu ya, pas aku sujud itu aku bisa ngelihat, maksudnya padahal aku lokasi sujud, tapi aku bisa ngelihat ke arah belakang. Dan sosok itu ada di belakang. Namun pas aku udah selesai sholat, pas ngelihat ke belakang, itu udah nggak ada, sosoknya hilang. Lalu besokannya nih, pas aku tidur, itu sosok yang itu lagi, muncul lagi. Dan itu jam 11 malam, aku emang orangnya suka begadang, suka tidur malam ya. Jadi sekitar jam 11, 12 itu baru bisa tidur. Itu jam 11, aku udah mau tidur tuh, udah siap-siap. Tidur sendiri ya di kamar. Kan kamar tempat tidurku luas. Jadi aku ngadep ke kanan tuh pas mau tidur. Gak lama pas mau mata merem, itu ada angin. Padahal kan kamarku kan pakai AC. Kalau misalnya AC itu kan arahnya anginnya cuman ya udah satu aja gitu ya. Nggak mungkin anginnya pindah ke belakang atau gimana. Ini ada angin berhembus di belakang leher aku. Angin tuh, aku ngerasa kayak ses gitu. Tapi pas aku udah mau coba mau merem, itu ada hembusan nafas. Hembusan nafas kayak orang nafas, kayak aku tuh tidur sama orang. Iya. Tapi pas ngeliat ke belakang itu nggak ada. Nggak lama kemudian, pas aku belok, maksudnya balik ke belakang, aku ngeliat sosok tersebut. Yang sama, yang di cermin itu. Di mana lihatnya? Di belakang. Pas aku tidur. Pas aku nengok ke belakang, itu ada. Dia di kasur, tidur. Di kasur dia iya. tidur? Di depan. Oke. Depan-depanan jadinya sama aku. Aku ngelihat sosoknya lagi tidur, matanya merah. Sosoknya apa bentukannya? Ngeliat nih? Tinggi, besar, rambutnya gimbal. Tapi matanya merah menyala. Dan itu mukanya tuh kayak agak hancur ya, hitam hancur, dan mulutnya tuh mangap lebar. Itu tidur di belakang aku. Tapi aku akhirnya kan kaget ya, karena melihat langsung. Cuman karena saking shocknya aku tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa istighfar, nggak bisa apa. Aku kayak seketika shock gitu, diem. Terus aku cuma bisa balik badan aja. Terus aku kayak berusaha baca-baca apa yang aku bisa ya, surat-surat yang aku bisa. Pas aku lihat ke belakang lagi, dia udah nggak ada. Oke. Gak lama dari kejadian itu, aku sempat cerita ke mantanku ini yang memang dia bisa melihat ya hal-hal kayak gitu. Aku sempat cerita sosok yang muncul di kaca ini. Mantan aku sempat nyaranin kalau kaca itu sebaiknya dibuang. Karena memang itu kaca tua ya. Takutnya memang kaca-kaca tua antik itu ngebawa lah. Dan bisa dijadikan portal katanya buat mereka keluar masuk. Iya. Nah, mantan aku udah nyaranin kayak gitu, tapi aku tetap keep karena itu kan peninggalan dari kakek nenek ya. Jadi agak inilah sayang gitu kalau dibuang atau dibakar gitu. Akhirnya pas aku cerita ke mantan aku ini,
malam-malam kita abis pulang dari nongkrong ya, itu sekitar 10:30. Pas pulang, aku kan naik mobil sama dia. Jadi ini udah sampai nih di depan rumah. Depan rumah ini kan ada lapangan. Ini mobil-mobil ini parkiran mobil. Nah, ketika kita lagi diem ya di dalam mobil ngobrol-ngobrol sebentar gitu, mantan aku ini tiba-tiba astagfirullahaladzim, maksudnya teriak yang kaget istighfar gitu. Karena dia ini ngelihat ada katanya sosok-sosok yang merangkak jalannya menuju ke arah pohon yang diceritain papaku tadi. Oke. Yang depan balkon itu ya? Betul. Ya udah, aku cuman bisa di situ ya udah aku diem aja karena aku nggak bisa ngelihat gitu. Cuman emang hawanya udah nggak enak. Kita turun lah cepet-cepet dari mobil ya. Maksudnya nggak enak juga lah lama-lama di mobil. Akhirnya aku turun dari mobil. Pas aku mau masuk ke dalam rumah, itu ada sosok bapak-bapak. Bapak-bapak berdiri di depan lapangan. Jadi ini lapangan. Nah, di depan sini tuh kayak ada masih tempat-tempat jalan gitu. Si bapak-bapak ini berdiri di sini sendirian. Dan ini rumah aku. Jaraknya sekitar 1 meter. Aku mau masuk, aku ngeliat bapak-bapak di sini. Hitam sendirian. Nah, pas aku udah buka pagar, balik pagar, aku tutup lagi. Maksudnya, terus mau masuk ke dalam, bapak-bapaknya udah hilang. Oke. Dan aku naik ke atas sambil nunggu mantan aku buat sampai rumah ya. Ketika udah sampai rumah kan mantan aku biasa kita sering video call malam-malam. Nah, pas lagi video call itu, aku kan lagi di atas kasur ya. Di kamar nih? Ya, di kamar. Tiba-tiba dia teriak, astagfirullahaladzim. Gitu. Kenapa? Aku tanya, kenapa? Di belakang kamu. Sumpah kamu mending pergi dari situ. Kenapa? Ada perempuan melayang, rambutnya panjang, pakai baju putih, berdarah-darah, tapi cuma setengah badan. Melayang katanya di belakang aku, terus ke arah kaca yang cermin tua tersebut, masuk, nembus ke arah kaca cermin tua tersebut. Sekarang dia di mana? Tuh, udah nembus ke kaca, udah nggak ada. Terus aku kayak hawa-hawanya udah nggak enak gitu kan. Jadi aku udah nggak mau tidur di kamar itu. Aku langsung pindah ke kamar mama. Udah dari kejadian itu, aku kan habis pulang dari hotel ya. Kerja shifting karena memang waktu itu aku kerja di hotel sebagai resepsionis. Itu sering pulang malam jam 11 jam 12 selesai shifting siang lah, karena shifting siangnya itu dari jam 2 atau jam 3 sore sampai jam 11 atau jam 12 malam. Jadi biar aman aku dianterin dia ya, biasa pakai mobil. Pas dianterin pulang lagi itu sempet beliau mengantarkan aku sampai ke atas. Karena katanya beliau itu merasakan ada yang nggak enak pas pulang. Ya aku ikut insting ya, karena memang dia orangnya bisa melihat. Pas ke atas, itu sempat ke balkon ya. Beliau teriak di balkon. Itu jam 12 malam, di balkon rumah. Ada melihat perempuan, jadi rambutnya panjang, terus memakai baju putih, lusuh, ada coklat-coklatnya, itu lagi ngegantung di balkon. Jadi ini kan kamar mamaku, di sini nih kamar mamaku, ini balkon ya depannya. Si sosok perempuan ini ngegantung pas banget di pegangan-pegangan balkon itu, di situ. Jadi mantan aku ngelihat sosok itu teriak. Udah malam tuh? Udah malam. Karena katanya memang dia dari awal udah merasa nggak enak. Jadi makanya dia mau nemenin sampai atas gitu kan. Bokap nyokap bangun gak itu? Waktu itu bokap tuh kan pulangnya sering pagi ya. Jam 3 pagi gitu atau jam 4 pagi. Jadi mamah juga udah tidur. Waktu itu. Nggak ketemu bokap ya, karena bokap gitu. Malam. Kalau ketemu bokap kan seru tuh, maksudnya kan bokap juga bisa ngeliat kan tuh. Kan? Jadi bisa ada penjelasan detail nih. Bisa dia pun nggak tahu, ntar bokap bisa jelasin mungkin kan. Gue yakin bokap lu udah tahu sih.
Yang sosok apa itu, apa aja yang ada di rumah tuh bokap lu udah tahu kayaknya. Iya, apalagi kan dia udah ngelihat secara jelas ya sosok-sosok apa aja. Ya, abis dari situ pulang mantanku, terus kan maksudnya juga mau ngebangunin mama, gak enak ya, maksudnya mau izin pulang, ya udahlah, jadi langsung pulang aja. Habis kejadian itu. Dan nggak lama dari kejadian itu, aku masih pulang malam juga. Itu shifting jam 2, pulang jam 11 malam. Biasa dianterin mantan nggak mampir, cuman ya udah nganterin aja terus pulang karena dia ada urusan di rumah, emang harus jaga rumah. Aku masuk ke dalam rumah seperti biasa, naro tas. Biasanya kan aku bawa tas nih, aku naro tas dulu di ruang tamu, kayak masih santai-santai lah, istirahat dulu ya, lurusin kaki. Nah, pas lagi duduk di ruang tamu ini kan kamar kakek aku. Di sebelah kiri. Di sini ruang tamu, di sini kamar kakek aku depannya. Ini dapur kan. Nah, aku lagi duduk di sini, di bawah, di lantai. Aku ngelihat ada kepala di deket pintu kamar kakek. Aku kira kakek. Pas aku nengok, kepalanya doang. Kepala di pintu, lagi ngintip. Kirain aku kakek awalnya. Ternyata pas aku lihat aku gini, kepala. Udah, aku langsung bingung mau ngapain. Terus karena saking shocknya, aku langsung naik ke atas buru-buru. Ngibrit aku langsung naik ke atas. Masih pakai baju habis kerja. Belum ngapa-ngapain, langsung ke atas. Biasanya kan aku bersih-bersih dulu. Ini langsung ke atas, ke kamar langsung. Karena saking takutnya. Aku cepet-cepet naik ke atas. Dan gak lama kemudian aku sempet dapat berita. Jadi pas siang bolong nih ya, kan di depan rumah aku itu yang aku cerita tadi itu ada Akbit ya, perawatan itu. Jadi mereka itu banyak anak-anak rantau ya, kebanyakan dari Serang, itu sekolah perawatan di situ, kebidanan. Dan yang sekolah di situ ada beberapa tinggal di kosan yang punya kakek aku ini. Pas siang bolong nih ya, suasananya tuh di rumah lagi sepi banget nih. Terus aku posisinya waktu itu di atas. Dan lagi sepi-sepinya gitu, ada suara tuh aku dengar dari Akbit ya, Akbit yang aku ceritain tadi. Ya, Akademi Kebidanan ini. Iya, yang depan rumah. Ada suara-suara kayak teriak-teriak nggak jelas. Dan gak lama kemudian lagi sepi-sepinya itu, tiba-tiba ada orang yang teriak-teriak minta tolong, kayak panik. Ya, bapak-bapak. Aku pas lihat dari atas, aku ngeliatnya bapak-bapak. Dan itu ada kakekku di situ yang udah ngobrol ya sama dia. Dan dia minta tolong sama kakek aku itu untuk dibantu dibacakan surat-surat atau pengajian di Akbit tersebut. Karena katanya ada terjadi kesurupan massal. Di Akbit? Iya, di Akbit tersebut. Dan itu benar-benar sampai sekitar 7-10 orang yang kena. Lagi kesurupan di Akbit tersebut. Dan itu siang-siang. Suaranya itu jelas ya, pada panik. Karena jaraknya memang dari Akbit ke rumah itu kan deket banget. Iya. Itu benar-benar ada suara teriak, minta tolong, nangis. Rame banget dari Akbit itu. Beberapa jam setelah kejadian kesurupan massal itu udah mulai reda ya. Karena memang ada dipanggil beberapa ustadz yang datang ke situ buat meredakan atau menyembuhkan yang lagi pada kesurupan itu. Tapi nggak berhenti di situ. Yang beberapa kesurupan itu kan ada yang tinggal di kosanku. Itu malam-malam jam 9, aku lagi di atas. Lagi di kamar. Itu aku kaget. Tiba-tiba ada yang teriak. Suara siapa nih? Cewek, cowok? Cewek. Teriak, minta tolong, terus sama ketawa-ketawa. Aku jalan dong ke arah lorong lantai atas rumahku, ke arah belakang. Jadi ini kan lorong, ya ini belok kiri, itu ada pintu langsung buat ngelihat ke arah kosan. Nah, aku buka pintu itu lagi pada ngamuk. Kesurupan. Anak kosan? Iya. Oh my god.
kesurupan. Jadi itu yang tadi kena kesurupan di Akbit itu berlanjut kesurupannya di kosan aku. Dan itu ada 3 orang. Karena di Akbit udah gak ada orang ya. Iya, itu ada 3 orang kesurupan. Si anak yang kesurupan ini akhirnya karena situasinya nggak kondusif ya di dalam kos-kosan itu kan agak kecil dan dia tuh nendang-nendang pintu, rusuh, terus sama ada yang ngerayap-rayap gitu. Akhirnya dari Pak RT itu bawa yang anak-anak ini ke Akbit tersebut, dibawa maksudnya buat di ngajiin lagi atau diobatin sama ustadz tersebut. Waktu itu aku sempet kayak penasaran, pengen tahu gimana sih kesurupan, atau memang aku agak percaya nggak percaya sama yang kesurupan kayak gitu. Jadi aku samperin. Pas mereka itu dibawa ke Akbit itu, aku ikut melihat gimana cara penyembuhannya, gimana cara pengobatannya. Itu benar-benar ada 3 orang dan itu ngeracau semua. Ada yang satu bilangnya katanya saya penghuni Akbit ini. Dia bilang saya orang lama di sini, saya penghuni Akbit ini, saya dulu primadona. Ada yang kesurupannya kayak gitu. Primadona anjing. Iya. Terus setan ngaku-ngaku gitu. Serius. Terus. Bilang saya ini primadona di sini. Saya dulu paling cantik di sini. Semua orang suka sama saya. Itu lihat mereka. Maksudnya mereka itu si yang kesurupan ini nunjuk ke arah bangku-bangku kosong. Karena katanya di situ lagi pada ngumpul semua. Oke. Yang si kesurupan ini. Aku di situ mikir kan walaupun lihat secara langsung tapi kayak gimana ya? Oh, ini beneran apa enggak sih gitu. Tapi ternyata memang ya itulah kesurupan. Bener-bener yang dimana dia diambil alih ya badannya sama makhluk-makhluk tersebut. Sampai akhirnya itu datang ustadz yang emang dia tuh udah berpengalaman dan udah biasa menangani hal-hal yang seperti ini. Akhirnya situasi udah kembali aman tuh. Udah sereda, yang kesurupan itu udah pada keluar semua. Ada 3 orang. Ya, dan sampai karena kondisinya mengkhawatirkan ya. Itu kan kejadiannya 2 kali ya, di siang dan di malam hari. Sampai dari pihak Akbitnya itu nelpon ke bagian keluarga buat dijemput, disuruh pulang langsung ke Serang karena mereka bertiga itu orang Serang. Oh, yang di kosan ini? Langsung dipulangkan ke Serang saat cewek itu juga. Cewek ya? Semua, dan satunya ada yang lagi menstruasi. Oke. Iya, mungkin karena itulah rentan jadinya. Ini 3 cewek ini satu kamar atau beda-beda? Beda-beda. Wah. Dan itu secara bersamaan. Bisa bareng ya? Iya. Anjay. Jadi kayak gimana ya? Kayak nular gitu loh. Iya kan, maksudnya kalau mau bohong, kalau mau janjian nggak mungkin ya. Ya kita pura-pura kesurupan yuk bertiga yuk. Kan ngapain? Iseng banget ya. Itu beda kamar kan mereka? Beda kamar. Tapi kamarnya di bawah semua. Dan itu pada waktu secara bersamaan. Ngamuk-ngamuknya. Iya. Ada saksinya di situ. Ada kenapa bisa tahu itu secara bersamaan? Karena ada saksinya temennya di situ yang bilang. Itu mereka semua tiba-tiba teriak dalam waktu bersamaan. Wah, anjir, ngeri banget gila. Dan pas yang ustadz itu kan yang ahli itu, dia sempat berkomunikasi. Dan itu sempat ada yang bilang memang benar dia penunggu di Akbit tersebut. Dan ada penunggu yang deket kosan aku. Jadi katanya si perempuan, salah satu perempuan yang sedang haid ini lagi ngelamun di deket pohon-pohon yang deket kosan aku itu. Dan dari situ dia kesambet. Terus dari kejadian kesurupan masal itu, nggak lama kemudian, sekitar semingguan, itu aku juga masih mengalami hal-hal yang ada di rumah aku. Jadi pas aku pulang kerja, itu kan aku mandi ya. Itu jam 11:30 lah, aku mandi di atas. Aku ngedenger suara mama aku tuh manggil. Lu mandi jam 12 malam? Ya kan abis selesai shifting. Oh iya, abis pulang kerja ya? Abis pulang kerja, biar bersih lah. Terus aku lagi mandi ngedenger suara mama tuh jelas banget. Yo pak, kayak buru-buruin. Yo pak, gitu. Kayak suruh udahan gitu loh. Atau kayak mama aku tuh mau gantian masuk ke kamar mandi. Belet. Yo pak, gitu. Aku ngejawab, ya, kayak gitu. Dan pas
aku udah buru-buru nih keluar, gak ada suaranya. Terus aku akhirnya ngecek ya ke mama langsung. Mama tadi manggil lo pak. Gitu. Terus kata mama, enggak, orang mama di sini aja dari tadi. Tuh. Itulah, nggak tahu suara siapa yang manggil. Dan itu emang kedengarannya jelas banget itu suara mama. Gedor ya padahal ya? Gedor-gedor. Gedor pintu ya? Iya. Manggil terus gedor. Sebenarnya masih banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh sih Bang. Cuman ya itu inilah ada. Sampai saat ini masih banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi di sana. Sampai saat ini baru sekitar sebulan yang lalu juga aku masih ngalamin. Oke, apa kejadian yang baru-baru dialamin yuk? Jadi waktu itu aku pulang dari Jakarta ya. Karena kan aku udah lama ngekos di Jakarta nih 3 tahun. Aku balik lagi ke rumah di Tangerang. Dan biasanya kan aku pulang selalu ke kamar aku. Tapi kamar aku ini AC-nya lagi rusak yang di atas. Jadi terpaksa aku stay di kamar kakekku yang udah kosong dari 2021. Oke. Nah, kamar kakekku ini suasananya ini ada tempat tidur kecil. Gak gede-gede banget, tempat tidur kecil, tapi di bawah terus dikelilingi kaca. Jadi di sini ada kaca, terus di sini juga ada kaca 3. Jadi kayak lemari kaca gitu, Bang. Oh, kacanya lemarinya berderet terus ada kacanya semua. Betul. Iya, lemari kaca dan ini kaca juga kayak meja rias. Itu jadi benar-benar tidur dikelilingin kaca. Kok bisa sih kaca berderet gitu meja rias? Nggak tahu ya, itu karena dulu nenekku mungkin demen berias ya, demen berkaca, demen bersolek nenekku itu. Tukang dandan. Jadi itu kan suasananya dikelilingi kaca dan memang kaca-kaca itu tuh dari zaman nenek kakek aku juga pas mereka nikah. Masih di bawah-bawah tuh. Memang kayak antik lah, tua gitu. Pas aku akhirnya memutuskan untuk tidur di kamar kakekku yang udah kosong 3 tahun itu jam 9 malam aku udah siap-siap mau tidur. Tapi masih dengerin lagu nih. Karena biasanya cara aku buat tidur itu biar cepat terlelap pakai lagu. Jadi nyanyi-nyanyi nanti sambil ngantuk lah ibaratnya. Pas lagi nyanyi-nyanyi nih ya, kan aku agak nyetel lagunya agak kenceng ya, pakai speaker, pakai bluetooth speaker. Itu ada suara gabruk dari dalam kaca yang tiga kaca itu yang lemari, yang di depan kasur. Itu ada suara ngegabruk dari dalam situ. Aku buka dong, otomatis penasaran buat ngeliat ada apa. Pas aku lihat nggak ada, baju-baju itu rapi semua. Jadi ada 2 kaca ini pas dibuka itu kan baju-baju gantung. Terus 1 kaca yang di sini itu baju-baju lipat. Yes. Itu nggak ada apa-apa. Aku buka nggak ada yang jatuh ataupun apa, itu semua rapi. Aku tutup lagi, aku kunci. Aku udah kunci tuh. Oke. Nggak lama kemudian aku masih dengerin lagu tuh. Agak berisik memang. Tiba-tiba ada kedengeran lagi suara ketokan dari dalam lemari, tuk-tuk gitu. Aku rada-rada ini ya, agak-agak takut gitu buat meriksanya. Jadi ya udahlah gitu, aku periksa kayak gitu. Gak lama kemudian, pas aku udah aku biarin, aku mau lanjut lagi ngedengerin musik. Ada suara ketokan, mama ngetok, berisik, duk berisik, gitu. Aku otomatis tersentak kan, langsung matiin dong, aku cepet-cepet matiin bluetooth aku. Iya gitu. Terus mungkin aku ngiranya disuruh tidur. Tapi pas aku buka, aku buat ngecek ya, tuh nggak ada orang. Siapa yang ngetok berisik? Itu suaranya beneran suara mama aku. Dan itu kayak bener-bener marah. Berisik gitu. Sambil ngetok-ngetok. Terus aku juga sempet ngecek ya ke mamaku langsung ke atas nih. Mama tadi ngetok-ngetok. Enggak, mama di sini nonton YouTube aja. Udah bang, itu yang paling baru sih kejadiannya kemarin-kemarin ini. Wah, ini ekstrim sih. Iya. Maksudnya sampai suara-suara gedor terus ada suara. Kita aja lagi syuting digabrukin di situ, baru digentak aja udah pada loncat. Gimana lu ya? Ya, Ketok berisik. Loh, itu mah parah cuy. Ya kan ngiranya kan awalnya juga mama kan. Karena serem kan mama kalau marah. Maksudnya berisik. Udahlah langsung matiin gitu kan. Kayak udah spontan aja.
Tapi pas ngecek nggak ada, bukan suara mama. Ini berarti ya gangguannya yang itu baru terjadi ya, baru banget ya. Ini bakal seru banget sih kalau misalnya lu tinggal sama siapa di rumah? Sekarang? Mama, papa, sama om. Tapi kan papa sering pulang pagi ya, jadi cuman kita bertiga aja di rumah. Sama om. Oke, om sendiri juga? Om sendiri di kamar depan, paling depan. Ini menarik nih, kayaknya kalau penelusuran ke rumah lu menarik nih ya. Ngajak Bang Erik kali ya, Bang Dika nih, seru nih, pakai alat-alat itu ya. Ngajak alat, boleh nggak sih tapi kalau penelusuran ke rumah lu? Nggak tahu ya, itu harus izin dulu sih. Iya, lu coba tanya nyokap. Harus izin. Boleh nggak ngonten di sini? Nyokap bokap iya. Nanti kalau boleh ngonten di sini, kita ajak Bang Erik sama Bang Dika. Sama daerah-daerah situ karena tuh. Kan dia punya spirit box, punya ghost detector banyak kan. Alat-alatnya. Itu penasaran sih sama yang. Dan CCTV dia banyak kan, nanti bisa ditaruh di setiap sudut rumah tuh. Iya. Tapi rumah emang harus dalam keadaan sepi biasanya gitu. Ya mungkin nanti nyokap atau om lu bisa ke hotel dulu kan. Ya, iya. Fungsikan sehari aja ya. Ya hotelnya yang enak lah tuh, yang nyaman ya kan. Izin dulu. Iya, harus izin sih kayak gitu. Nanti kan emang harus keadaan gelap juga. Betul, kayak yang pas gua video itu kan itu gelap tuh. Itu gua lagi sendirian di rumah. Kayak gitu tuh. Memang harus dalam keadaan gelap rumah nanti baru dipasang-pasang tuh CCTV sama kamera thermal biasanya. Iya. Baru bisa. Ya bisa ntar mungkin Bang Erik, Bang Dika bisa kita datang ke rumahnya Yova nih kayak karena masih eksis lo gangguannya kan. Lumayan kan. Penasaran juga gue soalnya. Sebenarnya kayaknya bukan rumahnya doang, Bang. Emang kompleks itunya sih parah. Karena emang udah tua. Itu kan bekas hutan kayak gitu. Kompleks tua berarti. Iya, dari tahun 50-an. Oke, menarik. Dan buat sahabat lonceng itu tadi cerita dari Yova tentang kejadian-kejadian horor yang dialamin di komplek rumahnya, di komplek tua di daerah Tangerang. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya. Mau ngucapin banyak terima kasih juga nih Yop sama lu Yop ya. Yop, thank you banget ya. Udah datang nih jauh-jauh dari Tangerang ke sini buat nyeritain cerita yang epic ini sama sahabat lonceng. Thank you banget ya. Dan buat sahabat lonceng juga nih yang mungkin punya cerita sama kayak Yova di rumahnya dapat gangguan-gangguan kayak gitu ya kan. Itu bisa cerita nih ke channel kita di Lonceng Misteri ini, bisa datang ke studio kita langsung. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit dan Yova juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.